Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman tim oposisi yang saya segani tapi tidak saya takuti. Izinkan saya, Naila Mulan, selaku pembicara satu tim kontra, dengan ini tegas menyatakan tidak setuju dengan adanya mosi Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Sebelumnya, apakah kalian setuju bahwa hanya dengan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri merupakan pilihan yang terbaik dalam sistem penentuan calon kandidat di negeri ini? Menurut saya, hal tersebut kurang relevan di negeri ini, mengingat sistem pemilihan calon kandidat ini berdasar pada musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai pada sila nomor 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukannya dalam tes kompetensi politik yang hanya mengandalkan IQ atau kecerdasan seseorang saja tidak cukup untuk menjadi kriteria seorang pemimpin, mengingat faktor untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya dari faktor kecerdasan belaka, namun juga dilihat dari faktor sosial, ekonomi, dan popularitas seseorang. Kita lihat dari faktor sosial. Bayangkan, jika ada orang yang latar belakangnya tidak pandai berbicara atau bersosialisasi, mengikuti tes kandidat politik ini, meskipun ia nantinya lolos dan terpilih menjadi seseorang pemimpin, akankah ada orang yang mendukungnya kelak mengingat ia adalah seorang yang tertutup atau tidak mampu bersosialisasi dalam masyarakat? Tentu saja tidak. Masyarakat tidak akan mau mengikuti sistem-sistem yang ia buat karena sudah terlanjur tidak percaya pada seseorang ini. Kalau nantinya di dalam pemerintahan ada kerjasama diplomasi, namun ia tidak pandai bersosialisasi, tentunya orang-orang akan merendahkannya terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena orang sudah mengecap ia sebagai orang yang tidak pandai bersosialisasi. Karena dalam hubungan diplomasi atau kerjasama, sosialisasi sangat diperlukan, bukan hanya sekedar kemampuan IQ saja. Kita lihat dari sisi ekonomi, jika misal ada orang yang kurang mampu memutuskan untuk mengikuti tes kompetensi ini, kemudian ia terpilih jadi pemimpin, hal ini akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Mudah saja, ia akan mengalami kesenjangan sosial karena pastinya kebanyakan pejabat-pejabat berasal dari orang yang kaya, baik secara ekonomi dan lain-lain. Yang nantinya mereka akan menerapkan sistem pengklasifikasian sosial berdasar banyaknya harta yang mereka punya yang menyebabkan orang miskin tersebut tidak mampu bersosialisasi dengan kalangan atas. Dari sisi popularitas, coba bayangkan jika ada kandidat yang ia merupakan orang biasa-biasa saja tapi memiliki IQ yang tinggi dan kandidat kedua merupakan artis yang sedang naik daun, pastinya masyarakat akan lebih memilih artis tersebut untuk menjadi kandidat dibanding biasa-biasa saja. Karena masyarakat sudah percaya pada artis tersebut dibanding orang yang mereka belum kenal sama sekali. Karena pada faktanya, pada status quo saat ini, sudah banyak sekali jajaran para artis terkenal yang mulai menduduki kursi politik atau pemerintahan pada saat ini. Jadi, popularitas juga menjadi faktor penting dalam kriteria pemilihan calon kandidat ini. Baik, langsung saja kita masuk pada argumen mengapa saya kurang setuju dengan sistem pemilihan kandidat ini atau meritokrasi. Karena pada sebelumnya Tim Lawan menyebutkan bahwa mereka lebih mendukung sistem meritokrasi, yang penjelasannya adalah sistem meritokrasi adalah sistem yang menekankan pada kecerdasan IQ atau prestasi yang mereka miliki untuk dapat menjadi pemimpin bukan hanya dari kekayaan maupun sosial saja. Oke, kita masuk pada argumen saya yang pertama, yaitu kurang relevan dengan sistem pemilihan pemimpin pada negeri ini yang berasas pada musyawarah dan demokrasi sebagai bentuk keadilan sosial. Negara kita ini menganut sistem musyawarah sebagai asas atau dasar pemilihan calon pemimpin bangsa ini. Ketika kita menggunakan sistem meritokrasi ini, tentu saja tidak sejalan dengan asas musyawarah bangsa ini. Mengapa bisa begitu? Mudah saja, ketika kita hanya mengandalkan tes kompetensi politik sebagai satu-satunya dasar penilaian calon kandidat pemimpin, nantinya
Artinya, kita tidak perlu adanya musyawarah untuk menentukan calon kandidat kan? Kita hanya akan berdasar pada urutan peserta yang memiliki nilai tertinggi atau tercerdas, misalnya ranking 1, 2, dan 3 yang hanya akan ditetapkan sebagai calon kandidat kan? Jika ternyata ketiga kandidat ini tidak memiliki akses sosial, ekonomi, dan popularitas seperti yang masyarakat harapkan, pasti mereka akan protes. Kemudian, karena tidak kandidat ini tidak sesuai dengan yang diharapkan mereka. Mereka pasti akan mengadakan demo besar-besaran sehingga akan menimbulkan kericuhan yang hebat. Lalu yang kedua, menyebabkan fenomena culture shock. Ketika sistem metrokrasi dijalankan, apakah masyarakat dapat dipastikan tidak mengalami culture shock? Atau kaget karena tiba-tiba sistem demokrasi yang selama ini mereka suarakan tiba-tiba tergantikan oleh sistem meritokrasi ini? Tentu mereka pasti akan sangat kaget dan tidak terima, terutama golongan tua yang sudah lama menganut sistem demokrasi ini. Dapat dipastikan mereka akan melakukan demo, melakukan banyak aksi, dan bentrokan massa yang tentunya hal tersebut berdampak negatif. Tentu saja hal tersebut karena mereka sudah meyakini bahwa sistem demokrasi dinilai lebih efektif dan efisien dibanding sistem meritokrasi ini. Karena ketika sistem demokrasi ini tetap dijalankan, mereka dapat leluasa memilih pemimpin yang sudah mereka percaya sejak zaman dahulu kala. Namun ketika sistem meritokrasi ini datang dan membentuk pemimpin-pemimpin baru yang mereka belum kenal, mereka pasti akan marah dan tidak mau percaya pemerintah lagi. Saya kurang setuju dengan bagian implan lawan yang menyebutkan bahwa masyarakat bersikap bodoh amat atau tidak peduli terhadap sistem check and balance. Memang dapat dibuktikan bahwa tidak akan ada masyarakat yang peduli terhadap check and balance ini. Bukan berarti sikap kebanyakan masyarakat sekarang adalah bodoh amatan menjadi acuan jika tidak akan ada masyarakat yang peduli tentang check and balance ini kan? Pastinya tetap akan ada masyarakat yang peduli. Lalu saya kurang setuju dengan pendapat tim lawan yang mengungkapkan bahwa sistem meritokrasi ini dapat mengurangi kandidat-kandidat yang tidak relevan dengan pekerjaannya. Dalam sistem demokrasi, kita akan mengutarakan yang namanya musyawarah untuk mufakat, dan di mana musyawarah ini bertujuan untuk memilih kandidat terbaik dasar pada kinerja-kinerja yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, sistem meritokrasi ini belum bisa menjadi sistem terbaik dalam menentukan calon kandidat. Tes kompetensi politik memang dibutuhkan sebagai tolak ukur IQ yang dimiliki, tapi hal tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya parameter untuk menentukan calon yang di mana perlu mempertimbangkan juga dari aspek kemampuan bersosialisasi, ekonomi, dan popularitas seseorang saja. Saya bakal menjadi tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.